Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tema 3, yaitu pembelajaran tematik. Tema 3, keragaman Indonesia. Materi PKN. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. KD 3.3 mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di rumah. Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi keragaman serta kekayaan. Ada beberapa suku bangsa dan budaya, serta ras daerah, dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Coba perhatikan gambar ini. Tahukah kamu Indonesia mempunyai berapa suku? 1340 lebih ya. Kemudian ada bahasa daerah 2500 lebih bahkan, dan 6 agama yang diakui di Indonesia. Keragaman ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Satu-satunya keragaman yang paling banyak hanya ada di Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar bahwasanya keragaman di Indonesia itu banyak sekali. Salah satunya ada keragaman agama, senjata tradisional, makanan khas, kemudian ada rumah adat, dan suku, dan masih ada yang lainnya. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi dengan keragaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang kita miliki, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Artinya adalah sekalipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Bisa jadi dari pulau lain atau dari suku lain. Nah, kan banyak perbedaan tuh. Nah, dari situ tidak menjadikan kita perpecahan, tapi bisa menyatukan kita untuk saling menghargai dan menghormati meskipun kita berbeda. Selain itu, terdapat pula keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Kita harus saling toleransi, menghargai, menghormati agar tercipta kerukunan dengan semua orang. Nah, perhatikan 7 agama yang ada di Indonesia beserta gambarnya nih, kita lihat. Yang pertama ada agama Hindu. Nah, agama Hindu ini nama kitab sucinya adalah Weda. Kemudian tempat ibadahnya namanya Pura. Hari besar keagamaan yaitu Hari Nyepi, Saraswati, dan Pagerwesi. Dan untuk salamnya yaitu Om Swastiastu, artinya semoga dalam keadaan selamat dari atas karunia yang widih. Gambar yang kedua adalah agama Islam. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Ketika kita bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah agama Buddha. Nama kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya namanya Vihara. Hari besar keagamaannya Hari Raya Waisak,
hari Katina, dan hari Asada. Salamnya Namo Buddhaya. Selanjutnya ada agama Konghucu. Nama kitab sucinya adalah Si Shu Wu Jing. Tempat ibadahnya kelenteng, hari besar keagamaannya Cap Gomeh, dan tahun baru Imlek. Salamnya adalah salam kebajikan atau bahasa lainnya Wei De Dong Tian. Nah, selanjutnya adalah ada agama Kristen dan agama Katolik. Nama kitab suci dari kedua agama ini sama, yaitu Injil. Kemudian tempat ibadahnya juga sama, yaitu gereja. Hari besar keagamaannya pun juga sama, yaitu hari Natal, hari raya Paskah, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih. Salamnya juga sama, yaitu salam sejahtera bagi kita semua atau shalom damai, seperti itu. Nah, anak-anak, selain keragaman agama yang ada di Indonesia, ternyata kita juga memiliki keragaman suku bangsa di Indonesia. Masih ingat ya bahwasanya negara kita ini terdiri dari ribuan pulau, yang mana di setiap pulaunya terdapat beragam suku bangsa. Apakah kalian tahu apa itu suku bangsa? Yap, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Contoh suku bangsa di Indonesia. Di Sumatera ada suku Gayo, kemudian ada suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, suku Tengger, suku Osing. Kemudian di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, suku Tidung. Kemudian di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, suku Toli-Toli. Kemudian di suku Bali namanya juga suku Bali. Di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, suku Arfak, dan masih banyak lagi suku-suku di setiap provinsinya. Dari keberagaman itu tentu kita harus menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai meskipun berbeda. Caranya bagaimana? Cara menghormati keberagaman agama contohnya. Meskipun terdapat teman gitu ya, saudara yang memiliki cara beribadah yang berbeda dengan kita, tetap kita harus saling menghormati apa yang dilakukannya agar sikap saling menghormati dapat menciptakan sebuah kerukunan. Contoh sikap tertentu dapat menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam. Menjaga kerukunan, saling menghormati antara pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan, terutama rukun dalam beragama, seperti bermain bersama tanpa membeda-bedakan ketika kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kemudian tidak mengganggu teman ketika beribadah.